연결됩니다. Siang ini Presiden Prabowo Subianto diagendakan menggelar rapat terbatas yang akan membahas mengenai KTT APEC. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Korea Selatan pada 31 Oktober dan 1 November 2025. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Kautsar Prabowo. Selamat siang Kautsar, siapa saja yang dipanggil oleh Presiden dalam rapat terbatas kali ini membahas KTT APEC? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memang tidak untuk kemungkinan akan menggelar rapat terbatas atau ratas pada siang hari ini terkait membahas persiapan Indonesia menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC yang akan digelar di Korea Selatan pada tanggal 31 Oktober 2025. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto sendiri akan bertolak dari Indonesia ke Korsel pada tanggal 30 Oktober 2025 ini dan akan berada di Korsel hingga tanggal 2 November 2025. Dan berdasarkan pantauan kami di Komplek Istana Kepresidenan saat ini hingga pukul 13.30 belum ada tanda-tanda kehadiran dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang akan menghadiri rapat tersebut. Dan hingga saat ini memang kondisi di Komplek Istana Kepresidenan masih terpantau landai dan belum ada kehadiran dari menteri ataupun kepala lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya yang akan membahas mengenai persiapan Indonesia dalam menghadiri KTT APEC di Korea Selatan. Dan yang bisa kami pastikan saat ini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berada di Indonesia setelah menghadiri KTT ASEAN di Malaysia pada Senin lalu. Dan jika membahas mengenai KTT ASEAN, terdapat beberapa hal kesepakatan yang dihasilkan utama terkait dengan bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 KTT ASEAN ini. Dan dalam forum ini pun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan ASEAN menjadi upaya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tak menentu dan kondisi geopolitik. Dan selain itu juga dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump karena berkontribusi dalam mendamaikan kondisi konflik di Timur Tengah. Dan pujian ini dilayangkan oleh Presiden Trump tercatat sebanyak 3 kali, di mana pertama kali Presiden Trump memuji Presiden Prabowo Subianto yang terlibat dalam mendamaikan konflik di Timur Tengah ini pada menghadiri rapat umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dan pada KTT ASEAN kemarin, Presiden Trump kembali menyinggung mengenai kontribusi Indonesia dalam mendamaikan konflik di Timur Tengah. Dan Presiden Prabowo Subianto pun juga ikut memuji keterlibatan Presiden Trump dalam mendamaikan atau ikut terlibat dalam memediasi konflik antara Kamboja dan Thailand yang saat ini memang tengah menaik kondisi konflik ini ya. Dan itu Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri beberapa KTT ASEAN yang ada di Malaysia, yaitu utama terkait dengan KTT ASEAN Korea yang dibahas dalam di tengah-tengah dibahas dalam KTT ASEAN di Malaysia ini. Dan dalam forum itu Presiden Prabowo Subianto menyinggung mengenai kekuatan ASEAN sebagai pasar digital terbesar di dunia karena angka perdagangannya diproyeksikan hingga pada tahun 2030 sebanyak 1 triliun US dollar. Dan angka ini menjadi potensi untuk mengembangkan sektor ekonomi dan digital di kawasan ASEAN dan dapat dikolaborasikan dengan kekuatan teknologi yang dimiliki oleh Korea, sehingga dengan kekuatan ini dapat menjadi potensi kekuatan baru dalam sektor digital di dunia ini. Dan memang Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung mengenai penguatan ekonomi antara ASEAN dan Korea dalam mewujudkan kondisi ekonomi yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menghadiri konferensi APEC yang akan digelar pada tanggal 31 Oktober 2025. Dan memang kehadiran Prabowo Subianto dalam KTT APEC ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri atau menemani Presiden Prabowo Subianto menjamu kepala negara Afrika Selatan, di mana Sugiono memastikan setelah menghadiri KTT ASEAN di Malaysia, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC. Dan
saat ini memang Presiden Prabowo Subianto hingga pukul siang ini belum ada tanda-tanda kehadiran dari menteri-menteri terkait yang akan membahas mengenai ratas KTT APEC ini. Demikian Marcel, kembali ke studio. Baik, satu lagi Kautsar, kalau berbicara soal KTT APEC, apa isu strategis yang akan dibawa Indonesia di KTT APEC nanti? Ya, Marcel, dalam KTT APEC ini memang mengusung beberapa tema utama terkait dengan pemanfaatan teknologi atau kejelasan buatan atau AI dan terkait dengan bonus demografi. Dan memang dua topik ini juga sudah berkali-kali ditekankan oleh Indonesia berdasarkan keterangan dari Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika maksud kami, yaitu Abdul Qadir Jailani menekankan bahwa dalam AI ini Indonesia ingin adanya pemanfaatan teknologi secara maksimal terkait dengan AI, tapi tidak mengorbankan sumber daya manusia yang ada. Dan terkait dengan bonus demografi ini, Indonesia akan mengupayakan bagaimana pertukaran kondisi ekonomi hingga akhirnya dapat memanfaatkan bonus demografi ini secara bijak. Dan Indonesia juga ingin adanya dampak langsung dari KTT APEC ini. Berikut ada pernyataan dari Abdul Qadir. Di bidang AI, kita mengetahui bahwa AI memiliki potensi besar untuk mendorong produktivitas dan inovasi. Namun pada saat yang sama kita mengetahui kemajuan dan penggunaan AI perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak memperparah kesenjangan ekonomi dan digital yang terjadi saat ini. Indonesia dalam pertemuan mendatang, di APEC mendatang, akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI. Karena kita ketahui bahwa pengembangan teknologi yang perlu dilakukan itu juga harus melihat dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Itu hal-hal yang akan menjadi perhatian khusus. Sementara itu, isu yang kedua adalah isu demografi. Kita ketahui bahwa isu demografi ini merupakan isu yang cukup penting terutama di kawasan Asia Timur. Aging population merupakan tantangan utama, sementara negara lainnya justru di negara-negara APEC, terutama di negara Asia Tenggara, kita melihat bahwa negara-negara kita ini dan tetangga kita merupakan negara yang mengalami bonus demografi. Oleh karenanya kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman. Ya, demikian informasi bisa kami sampaikan. Marcel, kembali ke studio. Terima kasih Kautsar Prabowo melaporkan dari Istana Negara Jakarta. Download Metro TV Extend sekarang.